Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya kurang semangat deh, ya. Lebih lantang lagi biar semangat gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Insyaallah pada hari ini pertemuan keempat atau pertemuan keenam? Keenam sepertinya. Oke, keenam. Kita akan mengkaji bersama salah satu mata kuliah yang ini memang sangat urgent sekali untuk kita pelajari bersama, yaitu adalah filsafat Islam. Pada minggu kali ini, pada hari ini, kita akan membahas bersama tentang epistemologi dalam Islam. Epistemologi keilmuan dalam Islam, konsep bagaimana Islam itu membuat satu barometer kebenaran untuk menentukan segala sesuatu yang ada di sekitar kita, itu barometernya itu apa? Gitu. Karena kita tahu setiap epistemologi dalam konteks keagamaan, pasti mereka punya nilai-nilai barometer kebenarannya masing-masing. Dan itu pasti berbeda antara satu dengan yang lain. Kemudian kalau kita melihat merujuk pada beberapa kajian-kajian filsafat, epistemologi dalam Islam, kita akan melihat bagaimana para tokoh-tokoh filosof Islam itu mengkonstruk bagaimana barometer kebenaran itu bisa kita dapatkan. Ya. Karena tanpa kita memakai barometer, orang bisa kebablasan dalam menentukan segala sesuatu. Maka perlu kiranya kita akan membahas tentang bagaimana epistemologi dalam Islam itu dalam konteks filsafat Islam. Oke, tapi sebelum kita masuk pada esensi perkuliahan kali ini, saya ingin membacakan absen terlebih dahulu ya. Yang hadir siapa saja, kemudian yang absen siapa saja. Oke. Atika? Oke. Nurjannah? Oke. Diva? Meisa? Ahmad? Albar? Ini Muhammad? Iya. Zakia? Oke. Maulan? Mas Maulan? Oke. Zulfa? Zulfa. Indana? Oke. Kemudian Nur Hayati? Oke. Kemudian Labib? Absen sepertinya ya. Labib ya. Oke. Labib absen. Oke. Sebentar, saya mau menyalakan PPT agar lebih mempermudah kita dalam proses pembelajaran. Sebenarnya saya ingin menyampaikan beberapa referensi-referensi buku yang mungkin bisa kalian dapatkan, entah itu buku ataupun jurnal sebagai tambahan bacaan untuk membahas tentang epistemologi dalam Islam. Ya, seperti yang pertama itu buku yang dituliskan oleh salah satu tokoh dari Maroko, namanya Muhammad Abid Al-Jabiri, judulnya Naqdul Aqlil Arab atau Kritik Nalar Arab. Ini buku yang kontemporer dan mungkin yang menggeluti kajian filsafat pasti akan tahu. Oke, dalam membahas tentang epistemologi Islam, ya, kita akan menelusuri ruang lingkup epistemologi Islam dan posisinya yang vital dalam studi keislaman dan filsafat. Perjalanan ini akan membawa kita melampaui batasan-batasan ilmu pengetahuan konvensional menuju pemahaman yang lebih komprehensif tentang hakikat ilmu. Kalau kita berbicara tentang hakikat ilmu, berarti itu konteksnya ontologi dalam ilmu pengetahuan. Dan berbicara tentang keislaman dan juga filsafat, itu melampaui, artinya beyond. Ya, kita akan melampaui dari batasan-batasan ilmu konvensional yang ada di sekitar kita. Oke. Definisi dan dasar epistemologi Islam.
Epistemologi Islam merupakan ilmu yang mengkaji hakikat, sumber, metode, struktur pengetahuan menurut perspektif Islam. Ingat, kalau epistemologi secara umum, ya, dia akan merujuk pada bagaimana konsep epistemologi menurut para filsuf yang berasal dari Yunani. Tetapi ketika disifati dengan Islam di belakangnya, otomatis epistemologi yang akan dibahasakan itu akan berkaitan dan diintegrasikan dengan nilai-nilai keislaman. Ya. Berbeda dengan epistemologi umum, pendekatan Islam memiliki landasan fundamental yang berakar pada yang pertama itu worldview Islam sebagai yang komprehensif. Jadi nilai-nilai Islam atau pandangan Islam dalam mengintegrasikan nilai-nilainya terhadap epistemologi ilmu pengetahuan itu bagaimana? Kemudian yang kedua ada satu prinsip yang paling penting yang perlu kita garis bawahi. Bahwasanya di dalamnya itu ada prinsip tauhid. Karena disematkan ada satu agama tertentu yaitu agama Islam dan pondasi dari agama Islam itu adalah konsep tauhid, konsep ketuhanan. Artinya di situ adalah teosentris sifatnya. Tuhan menjadi pusat dari segala sesuatu. Berbeda dengan worldview konvensional yang mereka itu tidak memiliki nilai-nilai ilahiyah. Ya, mereka sifatnya bukan teosentris. Mereka sifatnya itu adalah antroposentris. Artinya manusia menjadi pusat. Segala sesuatu itu akan merujuk pada manusia. Tetapi kita tidak. Dalam agama itu kita memiliki konsep yaitu adalah teosentris yang mana tauhid itu menjadi fondasi utama. Kemudian selanjutnya wahyu sebagai pusat orientasi pengetahuan. Ya, karena memang bagaimana Tuhan itu menyampaikan nilai-nilainya kepada seluruh makhluknya itu ya salah satu wasilahnya itu dengan menggunakan wahyu. Wahyu dalam bahasa Inggris itu namanya revelation. Ya. Kemudian harmonisasi antara ilmu agama dan ilmu duniawi. Karena kita lihat salah satu faktor yang ada pada dunia keilmuan sekarang itu ada dikotomi antara agama dan ilmu pengetahuan. Sehingga ada liberalisasi dalam ilmu pengetahuan. Nilai-nilai ilahiyah itu akan terhapuskan, padahal tidak. Padahal itu tidak bisa. Jadi ilmu agama dan juga ilmu pengetahuan itu harus terintegrasi. Jadi yang pertama kita coba, aduh mati. Karakteristik yang pertama yaitu adalah mana? Worldview Islam yang komprehensif. Kemudian yang kedua ada prinsip tauhid. Kemudian wahyu sebagai pusat orientasi pengetahuan. Kemudian yang keempat adalah ilmu agama dan ilmu duniawi. Oke. Kita skip. Kita lihat di sini sumber pengetahuan dalam Islam. Ini sangat penting untuk kami sampaikan karena ini menjadi pondasi utama dalam kita mengetahui bagaimana konsep sumber pengetahuan dalam Islam itu. Yang pertama tetap wahyu. Wahyu ini adalah teks yang berasal langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Yang teraplikasikan dan tertuliskan melalui Al-Qur'an. Al-Quran itu adalah kalamullah dan itu menjadi pondasi utama, barometer utama dalam menentukan suatu kebenaran. Kemudian kita tidak akan bisa memahami Al-Quran tanpa menggunakan akal atau rasio. Jadi akal ini penting atau tidak? Penting. Oke, kemudian pengalaman indrawi harus empiris. Sesuatu yang empiris itu yang hawas. Hawas itu yang indrawi, artinya bisa dilihat, panca indera itu loh, bisa dirasa, ya kan? Kalau seumpamanya tidak terlihat, itu nanti akan menjadi problem pada nilai-nilai sumber ilmu pengetahuan itu. Kemudian ada intuisi. Kalau Abid Al-Jabiri itu mengistilahkan intuisi itu adalah irfan. Irfan. Jadi ilmu pengetahuan itu sebagaimana para anbiya dan para aulia. Mereka tidak dengan baca buku, mereka tidak dengan belajar dan lain sebagainya. Ilmu pengetahuan itu langsung diberikan Tuhan langsung kepada orang-orang tersebut. Para kekasih-kekasihnya. Melalui apa? Melalui
ada namanya meditasi, ya kan? Para anbiya kan gitu. Nabi Muhammad ketika mendapatkan wahyu pertama, beliau sedang apa? Berkholwat di gua Hiro, ya kan? Dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima adalah alam semesta. Al-Quran dan hadis menjadi sumber utama dan tertinggi dalam hierarki pengetahuan Islam. Namun, Islam juga mengakui menghargai sumber-sumber lain seperti akal, pengalaman indrawi, intuisi, dan alam semesta sebagai ayat-ayat kauniyah. Ingat, ayat-ayat Tuhan itu ada dua. Ada al-ayat al-kauniyah, ada al-ayat at-tadwiniyah. Itu tanda-tandanya Allah. Tanda-tandanya Tuhan. Ayat kauniyah kita melihat pohon, kita melihat gunung, kita melihat luasnya lautan. Itu kita melihat Tuhan di dalamnya. Itu kauniyah, ayat alam semesta. Tapi ada ayat tadwiniyah. Tadwiniyah itu yang termaktub, yang berbentuk teks. Seperti Al-Quran. Itu di dalamnya ada tanda-tanda Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas semuanya? Oke. Oke. Proses mendapatkan pengetahuan ini yang terakhir tadi yaitu adalah irfan atau intuisi. Sebagaimana para nabi, mereka mendapatkan ilmu pengetahuan. Nabi Muhammad ketika itu bermeditasi, berkholwat di Gua Hiro, itu melalui tadabbur yang pertama, kemudian tafakur, kemudian ada tajribah, ada eksperimen, percobaan, kemudian ada tazkiyah, yaitu penyucian jiwa. Artinya ada satu kalamnya Imam Syafi'i itu yang dawuh al ilmu nurun wa nurullahi la yubdalil asi. Ilmunya Tuhan itu adalah cahaya. Dan cahaya ilmunya Tuhan itu tidak akan sampai pada manusia selama manusia itu melakukan maksiat. Artinya kita harus bersih dulu. Baru Tuhan akan memberikan cahaya ilmunya kepada kita. Tadabbur. Tadabbur itu kita berpikir. Afala tatafakkarun. Afala tatadabbarun. Ya ulil albab. Ya ulil absor. Itu kan ayat-ayat Tuhan yang menganjurkan kita ini harus berpikir. Iya kan? Itu kelebihan manusia menjadi makhluk yang paling mulia di antara makhluk-makhluk Tuhan yang lain. Karena manusia punya akal. Dalam mantik itu dikatakan al-insan hayawanun natik. Betul, al-insan hayawanun natik. Kucing, mereka nggak punya akal. Ya kan? Kambing, mereka nggak punya akal. Tapi manusia punya akal untuk bisa berpikir. Ya. Artinya ketika kita membuka yang namanya ayat Tuhan, kita membuka misal ayat tadwiniyah, kita membuka Al-Quran, kita jangan sampai maukuf pada kiroah saja. Kita nggak hanya maukuf pada tartil Quran saja. Tapi harus naik levelnya pada tafhimul Quran, tadbirul Quran, tafkirul Quran. Ya, untuk bisa mendapatkan esensi apa sih Allah yang pesankan melalui Al-Quran itu opo. Gitu. Esensinya apa? Seperti itu. Ya. Oke. Perbandingan epistemologi Islam dan Barat dari sumber pengetahuan, hubungan dengan agama, tujuan pengetahuan, dimensi realitas, posisi manusia. Nah, ini kita bisa lihat di mana epistemologi Islam itu ada nilai-nilai teosentris. Tetapi ketika kita berbicara tentang epistemologi Barat, mereka sangat antroposentris. Nilai-nilai ilahiyahnya itu hilang. Mereka sekuler, memisahkan agama dari ilmu. Jelas. Kalau kita lihat di Barat, ya, makanya banyak di Barat itu mereka yang menjadi orang-orang yang ateis. Orang yang tidak percaya pada Tuhan. Karena memang nilai-nilai ilahiyahnya itu dihapuskan. Ya. Dominan material dan penguasa alam. Tapi berbeda dengan yang ada dalam epistemologi Islam. Ada wahyu, ada akal, pengalaman indera, intuisi. Harus terintegrasi dengan nilai-nilai agama. Oke. Oke, kita lanjut pada kesimpulan dan juga penutup. Esensi epistemologi Islam, kontribusi peradaban, dan prospek masa depan. Esensi epistemologi Islam sebagai sistem pengetahuan yang komprehensif dan holistik. Epistemologi Islam menawarkan kerangka pemikiran yang mengintegrasikan berbagai dimensi realitas dalam bingkai tauhid, mengharmoniskan wahyu, akal, pengalaman, dan intuisi. Kontribusinya apa? Kontribusinya sangat signifikan sekali dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Ya, terutama pada era keemasan Islam. Kapan era keemasan Islam?
di mana peradaban ilmu pengetahuan yang ada dalam Islam itu pada masa puncaknya, yaitu ketika zaman Khalifah Bani Abbasiyah, di mana khalifahnya ketika itu Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim, sama Harun Ar-Rasyid. Banyak tokoh-tokoh saintis yang muncul seperti Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, dan tokoh-tokoh yang lain itu muncul. Ya. Dan itu kontribusinya sangat luar biasa. Ya. Kemudian prospek masa depan, di mana epistemologi Islam berpotensi menjadi alternatif paradigma keilmuan yang dapat membantu mengatasi berbagai krisis peradaban kontemporer dan dari krisis lingkungan hingga krisis eksistensial. Sampai sini bisa difahami apa yang saya jelaskan dan kemudian bisa difahami apa yang termaktub dalam PowerPoint yang saya sampaikan ini tadi. Ada pertanyaan? Sepertinya cukup? Oke. Kemudian tadi saya merekomendasikan beberapa referensi rujukan buku-buku yang saya harap teman-teman semuanya bisa dapatkan sebagai bahan bacaan, bahan tambahan, dan menambahkan insight dan pengetahuan untuk kita semuanya. Karena without book, tanpa buku, we are nothing. Kita nggak ada apa? Nggak ada apa-apanya. Ya, tanpa buku kita nggak ada apa-apanya. Kalian mau pinter, baca. Iya, itu penting itu intinya itu. Kalau mau pinter, baca. Mau pinter, baca. Book is the window of the world. Buku itu adalah jendela dunia. Tanpa buku kita nggak akan ada apa-apanya. Ya. Tapi ingat, jangan cuma baca, aplikasikan dalam tulisan. Karena tanpa kita menulis, kita nggak akan abadi. Kita tahu Imam Al-Ghazali dulu hidupnya jauh, ya kan? Tapi kita kenal sampai sekarang, padahal hidup kita dengan Imam Ghazali kan jauh. Tapi kita kenal sekarang dengan apa? Tulisan beliau, kitab Ihya-nya, ya kan? Kitab Ihya, kemudian Al-Mustasfanya, Al-Iqtisad fil I'tiqad-nya, Tahfutul Falasifahnya, Maqasidul Falasifahnya, dan kitab-kitab yang lain. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat dan menjadi tambahan ilmu untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ketemu lagi insya Allah minggu depan, dan kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq lakum aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.